Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ikhwan dan akhwat, santri dan santriwati kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan acara kita terkait dengan sosial atau asimilasi pembelajaran di Ma'had Yaumi ini, di mana beberapa hari yang lalu dan hari ini terakhir mungkin kita akan membahas sebuah pembahasan terkait dengan adab santri milenial, santri masa kini, santri zaman now, yang berhubungan dengan adab menggunakan gadget dan juga adab dalam bermedia sosial. Sebagaimana kita ketahui, gadget atau yang bahasa Indonesia adalah gawai, karena ini diambil dari bahasa Inggris, yang artinya adalah sebuah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dan tentunya banyak makna yang lain dalam bahasa Indonesia, termasuk adalah gawai dan yang lainnya. Ikhwan wa akhwat, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Alat ini merupakan sebuah alat yang kita patut bersyukur dengan keberadaannya. Kenapa? Karena ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa bagi kita, di mana dengan alat ini sangat membantu kita atau memudahkan kita dalam berkomunikasi khususnya. Dan di saat sekarang ini tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah dengan kita bisa bertolabul ilmi juga dengan menggunakan alat-alat ini. Tentunya di sana ada hal-hal yang patut kita ketahui, seberapa jauh atau bagaimanakah kita dalam menggunakan alat komunikasi berupa gadget atau yang lainnya. Sudah banyak para ulama yang menyebutkan tentang adab-adab terkait dengan bagaimana kita menggunakan alat ini. Di antara Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah ta'ala, beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Adabul Hatif, adab bagaimana kita menggunakan hatif atau telepon atau smartphone atau yang lainnya. Di sana juga ada sebuah risalah yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita bahas, yang ditulis oleh Al-Akh Abu Ibrahim Abdullah ibn Ahmad ibn Muqbil hafizahullahu ta'ala, di mana beliau menyebutkan di sini ada beberapa adab atau sekitar ada 24 adab terkait dengan bagaimana kita menggunakan gadget atau alat elektronik yang lain. Taib, kita langsung mulai saja pada pembahasan adab menggunakan gadget ini. Yang pertama adalah tentunya di antara banyak fungsi yang ada dalam alat ini adalah agar kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Tentunya ketika kita menggunakan gadget untuk menghubungi salah seorang, maka alangkah baiknya kalau kita mendahulukan dengan mengucapkan salam. Dan ini merupakan salah satu tuntunan syariat kita, bagaimana kita berusaha untuk menebarkan salam, baik di dunia nyata
ataupun di dunia maya melalui SMS misalnya atau telepon misalnya, sehingga dengan kita menggunakan gadget tidak melupakan sisi-sisi keislaman yang dimiliki oleh agama kita, yaitu diantaranya dengan ifsya'us salam, yaitu menyebarkan salam. Karena tentunya sudah terbiasa sekali kita mendengar orang-orang ketika misalnya mengangkat telepon, maka dia akan mengatakan halo atau yang lainnya. Tentunya Islam sudah mensyaratkan bagi kita agar kita mendahulunya dengan salam. Misalnya ketika kita menelpon seseorang, maka hendaknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Misalnya dengan siapa? Yang menjawab dengan siapa? Kita katakan nama kita. Fulan, saya namanya misalnya Muhammad, kita katakan Muhammad. Ini di antara adab yang pertama, yaitu kita mengucapkan salam ketika hendak menghubungi, dan juga ketika kita menerima telepon hendaknya kita juga menjawab dengan salam ketika yang menelpon kita dengan mengucapkan salam. Sudah banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW tentang salam ini, di mana Nabi juga pernah mengatakan di antara hakul muslim 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau menemui saudara muslimmu yang lain, maka hendaklah engkau mengucapkan salam. Di dunia maya, terlebih di dunia nyata, kita harus mengucapkan salam. Karena dengan salam ini juga nanti akan tumbuh rasa cinta sesama kaum muslimin. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bimbingan atau adab yang kedua adalah ketika kita menerima atau ketika menelpon, maka siapakah yang lebih dahulu atau lebih utama untuk mengucapkan salam ini? Apakah yang menelpon atau yang menerima telepon? Maka disebutkan di sini bahwa yang memulai salam hendaknya adalah yang menelpon, karena seakan-akan dia sedang meminta izin untuk bisa berbicara atau ngobrol dengan yang ditelepon. Sebagaimana adab kita ketika berkunjung ke orang lain, maka dengan kita salam. Misalnya ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Dan ini pun juga harus ada batasannya. Sebagaimana kita izin ke orang untuk berkunjung, kita ketok assalamualaikum 3 kali, tidak ada jawaban, maka sudah. Tidak kita teruskan atau tidak kita paksa agar yang punya rumah itu membuka pintunya, tapi kita izin 3 kali. Ketika tidak diizinkan maka kita pulang. Sebagaimana juga ketika kita menggunakan telepon, ketika kita menelpon seseorang, sekali tidak diangkat, 2 kali tidak diangkat, 3 kali tidak diangkat, maka sudah, jangan terus-terusan menelpon orang tersebut. Kenapa? Karena mungkin sedang udzur, sedang istirahat dan sebagainya. Maka ini diantara adab yang patut kita perhatikan, yaitu ketika kita minta izin setelah kita mengucapkan salam tentunya, dan ini keutamanya adalah bagi orang yang menelpon, kemudian 3 kali tidak diangkat, maka sudah, kita berhenti menelpon yang bersangkutan. Taib. Tentunya selanjutnya adalah terkait dengan menjawab salam. Maka ketika yang ditelepon itu menerima salam, maka tentunya menjawab salam dengan yang lebih baik. Kama qala ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian disapa atau diberi penghormatan, maka jawablah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau sama dengan jawaban dari yang diucapkan kepada kita. Ikhwan wa akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketiga, terkait dengan memperhatikan waktu. Kita harusnya memperhatikan kondisi waktu yang kita miliki, pun juga kondisi waktu orang lain. Sebagaimana tadi kita sebutkan di poin yang kedua, bahwa ketika kita menghubungi seseorang, maka kita harus paham, oh iya, mungkin si fulan sedang istirahat, sedang makan, sedang sama keluarga dan yang lainnya juga. Sehingga tidak boleh kita sembarangan mengganggu orang. Terlebih lagi misalnya ketika kita hanya sekedar iseng saja, maka ini tentunya lebih tidak diperbolehkan.
Sebagaimana waktu yang kita miliki juga tentunya ketika kita menggunakan gadget ini hendaklah kita tahu waktu. Karena tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita terlena dengan gadget yang kita miliki. Maka kita juga harus ingat dengan waktu kapan kita menggunakan gadget tersebut. Karena tentunya waktu yang kita miliki nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu kosong kita ini diantara nikmat yang banyak manusia terlena. Nabi mengatakan ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia terlena dengan nikmat tersebut, yaitu adalah pertama kesehatan dan kedua adalah waktu luang. Maka ketika kita menggunakan gadget ini hendaklah kita ingat waktu. Kemudian yang keempat adalah dengan kita menjaga lisan kita. Dengan kita menjaga lisan kita. Artinya tidak sembarangan. Tidak sembarangan kita berucap ketika menelpon atau ketika misalnya kita mengirim SMS atau pesan, maka harus dijaga. Kenapa? Karena tidaklah apa yang kita ucapkan, tidaklah apa yang kita tuliskan kecuali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir mencatat apa yang diucapkan atau apa yang ia tulis. Terutama ketika kita misalnya dalam bermedia sosial, kita akan banyak sekali mendapatkan informasi, berita, mungkin nanti kita akan komentar dan yang lainnya. Maka kita harus benar-benar menjaga lisan kita agar tidak terjatuh dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang selanjutnya, ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, adalah tentunya kita harus hemat atau tidak berbuat tabdzir terhadap harta yang kita miliki. Di sini terkait dengan alat-alat adalah pulsa. Pulsa yang kita keluarkan untuk membeli kuota misalnya atau paket internet, maka tentunya ini adalah sesuatu yang pasti nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini harta yang kita belanjakan dan hisabnya lebih berat, yaitu min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana ia mendapatkan hartanya dan untuk apa hartanya ia keluarkan. Ketika kita menghambur-hamburkan pulsa, kuota, tentunya ini akan menjadi sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya, maka ia termasuk dari saudaranya syaitan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura." Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros, karena sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Maka berhati-hati kita dalam menggunakan kuota atau pulsa yang kita punya untuk tidak dibuang atau diboroskan, digunakan tanpa ada manfaat sama sekali. Kemudian yang keenam, terkait dengan nyanyian dan juga gambar, tadi sudah disinggung oleh Ustadz Abdurrahman hafizahullah ta'ala, maka tidak perlu kita panjang lebar terkait dengan nyanyian dan juga gambar. Insya Allah sebagian sudah pada memahami tentang hukum tersebut. Selanjutnya adalah poin yang ketujuh, yaitu tentunya dalam kita menggunakan alat elektronik berupa gadget dan yang lainnya ini ada ringtone atau nada dering, yang mana mungkin di kalangan anak muda ini menjadi tren menggunakan ringtone atau nada dering yang mungkin sedang kekinian lah. Ini pada umumnya anak muda menggunakan ringtone nada dering yang kekinian. Maka kita sebagai muslim, santri, santriwati, jangan mengikuti mereka. Pun juga jangan terlalu berlebihan. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka menggunakan ringtone atau nada dering dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau azan.
Maka ini juga terlarang. Bahkan di fatwa tidak boleh menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun azan untuk nada dering. Kenapa? Karena ini banyak hal-hal yang tidak tepat. Misalnya, ketika kita sedang di kamar mandi, ada orang telepon kita dan nada dering kita adalah Al-Qur'an. Maka apa yang akan kita lakukan? Kita dalam keadaan sedang membuang hajat kita, tiba-tiba kita mendengar ayat Al-Qur'an dalam kamar mandi, waliyadzubillah. Ini termasuk penghinaan kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Ataupun azan misalnya. Ini tidak boleh. Terlebih lagi apalagi kalau misalnya itu adalah musik, lagu. Ini lebih tidak diperbolehkan, haram. Menggunakan nada dering berupa musik, apalagi musik-musik yang rame. Terlebih lagi waliyadzubillah ketika kita membawa jajat kita ke masjid. Tiba-tiba begitu orang lagi sedang khusyuknya sholat, ada nada dering yang berupa lagu, musik, apa yang akan terjadi? Maka dia berdosa. Yang pertama dia berdosa dengan mengganggu orang sholat. Yang kedua waliyadzubillah bisa jadi dia akan menjadi pembuat dosa yang selanjutnya. Ada mungkin orang yang penasaran dengan lagu tersebut karena mendengar, akhirnya dia ikut-ikutan juga, sehingga dosanya double. Waliyadzubillah. Maka ini hal-hal yang sangat terlarang. Maka adab yang terkait dengan ringtone atau nada dering adalah gunakan yang wajar-wajar saja. Gunakan nada dering yang wajar seperti bunyi alarm atau yang lainnya, di mana itu sangat-sangat mudah sekali kita dapatkan dan tidak perlu kita macam-macam. Cukup dengan apa yang sudah ada di HP kita misalnya, itu akan memudahkan kita daripada kita harus menggunakan murotal atau yang lainnya. Kemudian terkait dengan nada dering ini, maka hendaknya kita berusaha dan ingat ketika kita masuk ke tempat ibadah, ke masjid, jangan sampai kita menyalakan HP kita. Kalau tidak di offline, dimatikan, maka minimal di silent. Agar apa? Agar tidak mengganggu orang yang sedang sholat atau orang yang sedang beribadah di tempat tersebut. Taib. Selanjutnya, ini sudah masuk tadi pembahasan Ustaz Abdurrahman terkait dengan gambar dan makhluk bernyawa. Mungkin kita lewati saja, semoga sudah pada paham semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan yang ke-9, terkait dengan akhlak. HP yang kita miliki, smartphone yang kita miliki ini, sebagaimana kita tahu bahwa ini memiliki dua buah sisi. Bisa menjadikan pahala dan bisa juga menjadikan dosa. Maka tergantung yang menggunakannya. Maka tentunya sikap kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, santri-santriwati, hendaknya kita berusaha untuk menggunakan HP ini sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kemaksiatan karena HP yang kita miliki. Wal'iyadzubillah. Di antara bentuk ketergelinciran kita adalah misalnya dengan mengirim pesan chat yang di dalamnya mengandung hubungan antar manusia yang bukan mahramnya. Misalnya dengan menggunakan chat SMS yang isinya cinta dan sebagainya kepada yang bukan mahramnya. Dan ini tentunya akan mengundang atau bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Waliyadzubillah. Yang kedua adalah percakapan yang di dalamnya dipenuhi dengan canda tawa. Isinya adalah hanya sekedar tertawa dan tertawa. Tidak ada manfaat sama sekali dari obrolan yang diobrolkan. Yang ketiga terkait dengan saling share, saling tukar menukar gambar atau video yang haram. Kita lihat video-video yang haram kita lihat, maka juga termasuk hal-hal yang harus kita jauhi. Karena apa? Karena hal tersebut merupakan sebuah larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah larang kepada kita semua.
Di antaranya bahwa setiap kita akan terjatuh kepada zina. Zina mata, zina telinga, tangan, kaki, dan hati. Maka sebisa mungkin kita menjauhi hal-hal tersebut. Yang selanjutnya, ikhwan dan akhwat, a'azanillahu wa iyyakunna jami'an, adalah terkait dengan akidah. Jagalah akidah kita. Apakah bisa? Mungkin ada pertanyaan, apakah bisa seseorang dengan menggunakan gadget yang dia miliki bisa menjadikan akidahnya rusak atau berubah? Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Bagaimana sebabnya? Sangat mudah. Kita ketahui gadget smartphone yang kita miliki ini, apalagi yang sudah punya full kuota, unlimited apalagi tentunya, dia bisa berselancar kemanapun dia mau, membuka artikel apapun yang dia mau. Maka bisa jadi dia salah membuka web atau artikel yang dia baca yang kemudian menjerumuskan dia kepada perbuatan kesyirikan. Sangat-sangat bisa sekali. Sehingga hendaknya kita berhati-hati dalam menggunakan gadget kita untuk berselancar di dunia maya, untuk searching dan sebagainya. Pastikan sumber yang kita klik adalah sumber yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak sembarangan kita membuka artikel atau membaca artikel atau tulisan yang kita cari. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan jangan sampai kita mengganggu sesama muslim. Tadi sudah kita sampaikan terkait juga misalnya dengan menghubungi orang lain bukan pada waktunya, atau sekedar usil sekarang, atau mungkin sekarang zamannya lagi sukanya ngeprank temannya dan yang lainnya dengan menggunakan atau gadget atau media sosial yang kita miliki. Maka ini juga merupakan perbuatan yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mengganggu kaum muslim yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan di antara yang masuk dalam kategori ini adalah dengan kita mengghibah, namimah, kita menyebutkan aib orang lain, dan tentunya ini hal yang sangat harus kita jauhi dalam kita menggunakan gadget atau alat elektronik tersebut. Ikhwan wa akhwat, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang selanjutnya ini terkait dengan tadi kita sampaikan di awal adalah menghormati hak-hak masjid, yaitu ketika kita masuk ke masjid jangan sampai kita menghidupkan HP kita. Jangan sampai gadget yang kita bawa mengganggu orang lain dengan ringtone-nya atau dengan video yang kita buka atau audio yang kita nyalakan. Maka ini harus dihindari. Sebisa mungkin ketika di masjid kita silent sehingga tidak mengganggu orang yang ada di masjid. Nah, selanjutnya ya akhwan dan akhwat, ini juga terkait dengan ketika kita menggunakan HP, dan ini banyak kita dapati mungkin di lingkungan kita, di sekitar kita, ketika kita sedang berkendara. Kita sedang berkendara di jalan, naik motor misalnya, atau bahkan pun yang naik mobil misalnya sedang menyetir, kadang kita dengan santainya menggunakan HP. Hati-hati, ini bisa jadi mengakibatkan kecelakaan, dan tentunya ini adalah hal yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Dengan kita menggunakan HP di kendaraan, kita sedang naik motor sedang sambil nelpon misalnya, atau sedang menyetir dengan telepon, ini juga sangat membahayakan. Maka hindarilah sebelum itu terjadi. Allah juga mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dan Maha Penyayang kepadamu. Sehingga sebisa mungkin kita usahakan untuk berhenti sejenak. Kita minggir sebentar, berhenti sebentar, maka kita buka HP kita untuk telepon, untuk WA atau yang lainnya, sehingga itu lebih aslam, lebih selamat, lebih aman bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Yang selanjutnya, ini
khusus bagi para akhwat, para santriwati dan kaum muslimat semuanya, bahwa terkait dengan penggunaan HP ini kita ketahui banyak sekali perempuan yang atau para muslimah yang secara tidak sadar mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang maksiat, hal-hal yang terlarang dalam syariat kita. Di antaranya adalah yang tidak bisa kita pungkiri, sebagian akhwat hatta yang mungkin sudah bercadar itu masih sering suka mengupload itu baik foto, video, atau bahkan kegiatannya seharian di media sosial. Maka ini adalah sesuatu hal yang terlarang bagi seorang muslimah. Walaupun dia bercadar, maka hendaknya dia menghindari hal-hal seperti itu. Semaksimal mungkin dia usahakan untuk tidak mengupload gambar maupun video di media sosialnya. Kenapa? Ya, karena ini akan menjadi pintu fitnah bagi para laki-laki. Akan menjadi pintu fitnah atau mengundang fitnah bagi dia dan bagi laki-laki yang melihat foto atau videonya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan bahwa para wanita itu adalah orang-orang yang kurang akal dan kurang agamanya. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fatar ila al-musalla. Famarra ala nisa." Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau keluar di waktu duha ke tempat salat. Maka beliau melewati di antara sekumpulan para perempuan, para wanita. Faqala, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian, maka sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka paling banyak. Wa bima ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala tukthirina al-li'an wa takfurna al-ashir. Kalian banyak melaknat dan kalian kufur kepada ashir. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Tidaklah aku melihat dari kalian kecuali naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal dan kurang agamanya. Adhaba lilubbir rajulil hazim min ihdakunna. Beliau bersabda, bukankah persaksian seorang wanita itu sama dengan setengah persaksian seorang laki-laki? Ini menunjukkan bahwa perempuan, qulna wa ma nuqsanu dinana wa aqlina ya Rasulullah. Apakah yang menjadikan kami kurang dalam agama kami dan akal kami wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab bahwasanya persaksian seorang perempuan itu setengah dari persaksian seorang laki-laki. Maka mereka mengatakan bala, qala fadzalika min nuqsani aqliha. Itu diantara bentuk kurangnya akal dan agama seorang perempuan. Qala alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Apakah apabila seorang perempuan tidak sholat dan tidak puasa, ketika dia haid apakah dia tidak sholat dan tidak puasa? Qulna bala, qala fadzalika min nuqsani diniha. Maka itulah bentuk kurangnya agama seorang perempuan, yaitu ketika dia tidak melaksanakan sholat dan puasa dalam keadaan haid. Nah, ini diantara bentuk dari kurangnya akal dan kurangnya agama seorang perempuan. Sehingga apa? Alat elektronik, gadget dan yang lain ini sangat bisa menjerumuskan seorang perempuan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Terlebih lagi, tabiat seorang perempuan itu adalah mencari perhatian. Maka segala macam usaha, upaya dia lakukan agar bisa mendapat perhatian orang lain, khususnya adalah lawan jenis. Illa
man rahimahunallah, kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat kepada mereka. Tidak sama sekali ingin diperhatikan oleh orang lain, laki-laki, kecuali mahramnya saja atau suaminya saja. Namun yang banyak adalah bahwa perempuan itu mereka, tabiat mereka adalah suka untuk diperhatikan, mencari perhatian orang. Maka berhati-hatilah dalam menggunakan gadget atau alat elektronik seperti ini. Terlebih lagi dalam gadget atau alat elektronik seperti ini banyak sekali syubhat-syubhat yang bisa merasuki kaum perempuan, khususnya kaum muslimah, bahkan mungkin yang sudah ngaji dan sebagainya, ini bisa terjerumus gara-gara gadget ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga tentunya alangkah lebih baiknya kalau kita menghindari misalnya dengan berteman, menghindari teman-teman yang tidak sholihah bagi perempuan, menghindari teman-teman yang tidak sholihah, dan itu akan kelihatan dari cara bicara mereka, cara berpakaian mereka, cara berucap mereka dalam media sosial. Taib. Selanjutnya adalah jangan kita tajassus atau mencari-cari kesalahan, kelemahan, kekurangan orang lain. Ini dalam bermedia sosial kita sering dapatkan banyak orang-orang yang mereka berusaha mencari kekurangan, kejelekan orang lain untuk dijatuhkan orang tersebut. Maka ini merupakan hal yang sangat terlarang. Kemudian juga terkait dengan adab yang selanjutnya adalah kita berhati-hati dari yang namanya penyakit hati. Misalnya kadang muncul dalam diri kita rasa ujub, sombong, bangga diri, bahkan mungkin riya dan sum'ah. Dan ini fitnah yang paling besar. Dengan munculnya alat seperti ini, gadget seperti ini, sangat memudahkan sekali orang terjatuh dalam riya dan sum'ah. Contohnya seperti apa? Misalnya kita lihat orang yang misalnya rajin beribadah, itu sangat berat sekali menjaga ibadahnya. Dengan apa? Karena terganggu dengan media sosial. Dengan sebuah status misalnya, wah alhamdulillah sudah sholat malam sekian rakaat, alhamdulillah sudah selesai 1 juz, alhamdulillah sudah khatam sekian kali dan sebagainya. Terlebih lagi ketika dia melakukan ibadah yang sangat utama seperti haji, umroh dan yang lainnya, maka dengan mudahnya dia membuat update status dengan alhamdulillah sudah sampai di Mina, sudah ini, sudah itu dan sebagainya. Ini secara tidak langsung bisa menjadikan orang terjatuh dalam riya. Maka perlu kita perhatikan dan perlu kita waspadai. Jangan sampai gadget yang kita miliki menjadikan kita menjadi riya, sombong, ujub dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, berhati-hati dalam kita berhubungan dengan orang lain, terkhusus lawan jenis. Apalagi misalnya kepada orang yang sudah berumah tangga. Karena dengan chatting kita, dengan kita menelpon orang tersebut bisa menjadikan sebab runtuhnya, rusaknya rumah tangga orang. Ini tanpa kita sadari, mungkin dari hal yang sepele saja bisa membuat rusak rumah tangga orang. Maka hendaknya kita berhati-hati. Selanjutnya terkait dengan akhwat, para perempuan, hendaknya dia juga bersikap malu dan berupaya untuk menutup auratnya dimanapun, dalam dunia maya, terlebih di dunia nyata. Jangan sampai dia memperlihatkan auratnya kepada orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Taib. Selanjutnya terkait dengan nomor yang kita miliki, maka jangan sembarangan kita memberikan nomor kita kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi maraknya perbuatan-perbuatan pidana seperti penipuan dan sebagainya, maka hendaknya kita berhati-hati. Yang selanjutnya terkait dengan ketika kita menghubungi orang lain, maka jangan sampai kita memutus pembicaraan di tengah jalan, kecuali kalau memang itu sedang kondisinya tidak memungkinkan, misalnya seperti terputusnya jaringan dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita sengaja memutuskan pembicaraan yang sedang ada.
Karena apa? Karena itu sangat-sangat bisa mengganggu orang lain dan bahkan bisa sakit hati dan bisa menjadikan permusuhan sama kaum muslimin. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kesehatan, bahwa gadget yang kita miliki ini tentunya ada efek negatif dalam segi kesehatan, dimana ketika kita sering saking seringnya sehari, misalnya dalam sehari kita 9 jam melihat layar dari HP kita, itu bisa mempengaruhi kesehatan penglihatan, atau ketika mendengar setiap saat di dalam headset kita dan yang lainnya, itu juga sangat mengganggu pendengaran kita. Maka berhati-hatilah dalam menggunakan gadget yang kita miliki ini. Nah, kemudian di akhir yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah apa saja sih manfaat dari gadget yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah kita bisa menyambung hubungan dengan keluarga dan kerabat kita, menyambung silaturahim. Yang kedua, menelpon para ulama dan juga bertanya kepada mereka tentang masalah yang terjadi. Kemudian bisa membantu kita memenuhi kebutuhan baik perkara agama maupun dunia kita. Yang keempat, tentunya dengan kita menggunakannya, dengan mengisinya murattal, dan kita pergunakan untuk menghafal Quran ataupun artikel-artikel Islami, atau juga muhadarah, ceramah-ceramah, sehingga kita bisa banyak mengambil manfaat dari hal tersebut. Yang selanjutnya juga terkait dengan situs-situs yang ada di internet yang bisa kita buka, kita ambil manfaat dari situs-situs tersebut. Kemudian juga banyak sekali sekarang, apalagi di musim pandemi seperti ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya online, dan itu sangat bisa sekali kita manfaatkan gadget kita untuk mengikuti kegiatan doro atau yang lainnya. Nah, kemudian yang lain sebagai pengingat atau jadwal kegiatan kita setiap harinya. Misalnya kita punya kegiatan A, kita tulis ada alarmnya sehingga mengingatkan kita untuk melakukan kegiatan tersebut dan seterusnya. Kemudian yang ke-10 adalah tentunya untuk berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah banyak sekali kita dapati para ikhwan dan kaum muslimin sebagian besar mereka sudah bisa memanfaatkan aplikasi atau video atau yang lainnya dalam rangka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mungkin adalah ketika kita mau misalnya mengambil sebuah foto atau video, maka ambillah foto video yang bukan makhluk yang bernyawa, tapi misalnya dengan pemandangan gunung, laut, dan yang lainnya. Nah, ini mungkin beberapa adab yang bisa kami sampaikan, dan tentunya masih banyak sekali adab-adab yang lain yang di sana banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya namun tidak tersampaikan. Bisa kita antum baca semuanya dalam kitab-kitab atau artikel-artikel yang lain. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan ini adalah wasiat nasihat bagi diri saya pribadi dan juga kepada kita semuanya, agar kita berusaha untuk terus memperbaiki diri kita sehingga gadget yang kita miliki ini bisa menjadi sebab masuknya kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan li husni ihtimamikum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.